Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Herbert CB Manalu, SPD, CGP Angkatan 8, peserta PGP Angkatan 9, Kabupaten Labuan Batu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam melaksanakan tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam menerapkan validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dalam menerapkan tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan. Pada video berikut, saya akan menyampaikan praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya. Kasus 1. Bapak Herbert, guru kimia kelas 10 1, memanggil ketua kelas agar membagikan lembar jawaban PTS yang telah dikoreksi. Setelah lembar jawaban dibagikan, Chelsea melihat nilai PTS-nya lebih rendah dari nilai PTS temannya, Siti Junaida. Chelsea tidak terima dengan hasil ujiannya yang rendah. Oleh karena emosinya, Chelsea mengoyakkan lembar jawaban Siti Junaida. Akibatnya, Siti Junaida menangis dan melaporkan kejadian ini kepada ketua kelas. Selamat pagi Pak, saya mendapat pesan dari teman saya bahwa saya disuruh untuk menjumpai Bapak. Oh iya, selamat pagi, silakan masuk. Apa kabarmu Chelsea hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Oke, puji Tuhan sehat ya. Jadi begini nak, tadi saya mendapatkan laporan dari ketua kelas. Katanya kamu telah mengoyakkan lembar jawaban ujian PTS dari teman kamu atas nama Siti Junaida. Apa benar demikian? Benar Pak. Oke, baik. Jadi atas permasalahan tersebut, Bapak ingin bertanya kepada Chelsea, apa alasan Chelsea mengoyakkan lembar jawaban teman kamu tersebut? Maafkan saya Pak, begini Pak, saya melihat hasil ujian saya lebih rendah dari teman saya Siti Junaida. Padahal saya selalu aktif di kelas dan selalu menjawab pertanyaan dari Bapak. Oleh karena itu, saya emosi lalu mengoyakkan hasil ujian PTS Siti Junaida. Baik nak, saya dapat memahami permasalahan yang kamu hadapi. Percayalah, semua orang pernah melakukan kesalahan, sebab tidak ada satupun manusia yang sempurna. Nah, oleh karena itu nak, Bapak ingin bertanya, di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas bukan? Benar Pak. Oke, baik. Jadi dari permasalahan yang telah kamu lakukan, keyakinan kelas apa yang tidak kamu penuhi? Saling menghargai Pak. Bagus nak. Selanjutnya, apa yang dapat kamu lakukan berikutnya nak? Hari ini juga saya akan menjumpai Siti Junaida lalu meminta maaf kepada dia. Bagus sekali Chelsea. Meminta maaf adalah tindakan yang sangat terpuji. Pesan Bapak, mulai hari ini Chelsea harus lebih banyak menahan diri dari luapan emosi. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan emosi tidak dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak, saya menyadari ternyata kesalahan yang telah saya perbuat justru membuat persahabatan saya dengan Siti Junaida justru membuat renggang. Maka dari situ saya akan menjumpai Siti Junaida, lalu saya akan minta maaf kepadanya. Baik
Chelsea, sekarang kamu boleh meninggalkan ruangan saya. Selanjutnya, jumpailah Siti Junaida hari ini dan ungkapkan permintaan maaf kamu kepada beliau. Baik Pak, terima kasih atas nasihat Bapak berikan kepada saya. Saya mohon izin keluar ya Pak. Oke, baiklah. Kasus kedua, Ibu Irmawanti mengawas ujian di ruang 2. Sebelum ujian dimulai, beliau telah menyampaikan kepada murid agar mengerjakan ujian dengan jujur, jangan ada yang menyontek. Saat ujian berlangsung, Ibu Irma melihat Seven mulai gelisah mengerjakan ujiannya. Seiring waktu berjalan, beliau melihat Seven melihat sesuatu, lalu Ibu Irma mengingatkan kembali agar mengerjakan ujian dengan jujur. Namun, Seven sepertinya tidak mempedulikan Ibu Irma. Dia tetap melirik jawaban dari HP-nya. Oleh karena Seven tidak memperdulikannya, selanjutnya Ibu Irma mendekati Seven dan mengambil HP-nya. Atas kejadian tersebut, dia kesal dan mencemooh Ibu Irma. Permisi Pak. Ya, Bu. Ini Pak, saya mau melaporkan Pak. Ini ada sedikit masalah. Anak kita bernama Seven, kelas 11. Dia kedapatan mencontek Pak ujian menggunakan HP. Ini dia HP-nya Pak. Jadi si Seven ini sebenarnya Pak sudah berulang kali saya nasihatin supaya ujian itu tidak mencontek. Tapi sepertinya anak kita ini tidak ada perubahan Pak. Dia terus mengulang-ulang perbuatannya itu. Jadi di sini Pak, saya ingin meminta bantuan Bapak untuk juga menasihati anak kita si Seven ini agar dia tidak mengulangi perbuatannya Pak. Jadi inilah HP-nya Pak. Oke, baik Bu, terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan. Karena tadi saya sudah mendengar secara langsung bahwasannya Ibu sudah berusaha memberikan nasihat kepada siswa kita yang bernama Seven, tapi ternyata apa yang telah Ibu nasihati tidak digubris sama sekali oleh siswa kita tersebut. Jadi terhadap permasalahan ini Ibu minta tolong kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini agar kedepannya Seven tidak mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan oleh si Seven tersebut. Oke, jadi untuk selanjutnya saya minta kepada Ibu untuk memanggil siswa kita yang bernama Seven itu ya, di kelasnya, supaya nanti selanjutnya saya mau berkomunikasi dengan si Seven-nya. Bisa ya Bu ya? Oke. Saya panggil ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya Pak ya. Iya. Bagaimana kabar kamu hari ini, Seven? Sehat. Sehat hati dan sehat pikiran? Iya. Jadi begini Seven, saya mendapatkan informasi dari Ibu Irma, tentang Ibu Irma mengawas di ruangan 2 ya, benar tidak? Benar. Jadi pada saat mengawas, Ibu Irma menangkap basah Seven pada saat ujian tersebut mencontek, melihat jawaban menggunakan handphone, dan Ibu Irma telah memberikan nasihat ataupun telah memberikan peringatan kepada Seven untuk tidak melihat jawaban dari handphone. Akan tetapi menurut informasi yang saya terima dari Ibu Irma, Seven tidak menggubris, tidak memperdulikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Irma. Dan tindakan selanjutnya Ibu Irma menangkap handphone, dan ini handphone kamu benar? Iya. Nah, jadi atas kejadian tersebut Bapak mengajak Seven untuk berkomunikasi. Jadi boleh nggak kira-kira Seven untuk menceritakan kembali bagaimana kejadian yang terjadi pada saat itu? Pak, saya tinggalan waktu pas mencari jawabannya Pak. Mungkin saya berpikir untuk melihat jawaban dari handphone Pak. Kemudian saya tertangkap bahasa pas melihat handphone saya, dilihat ibu guru Irma. Dan sebelumnya memang Ibu Irma telah memberikan peringatan ya, Iya. tapi kamu tidak pedulikan, benar kan? Benar. Oke. Dan tindakan selanjutnya Ibu Irma menangkap HP kamu ya. Ya. Dan saat ini sudah ada di tangan Bapak ya. Iya. Oke. Jadi menurut Seven lah dulu, dari kejadian tersebut
sudah memenuhikah keyakinan yang telah kita buat di dalam kelas? Oke, ini kesadaran dari saya sendiri ya. Keyakinan apa yang belum saya penuhi pada kejadian tersebut? Saya tidak menghormati guru. Kedua, tidak mengubris perkataan guru. Oke, baik. Jadi dalam hal ini Seven sudah menyadari bahwasanya tindakan yang telah dilakukan Seven pada saat ujian, yang pertama adalah tidak menghormati Ibu Irma yang masih di dalam kelas. Kemudian yang kedua, tidak memperdulikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Irma kepada Seven. Nah, jadi berdasarkan keyakinan yang telah Seven ungkapkan tadi, menurut Seven lah dulu, menurut pendapat Seven, apalah yang dapat Seven lakukan agar masalah ini tidak terulang kembali? Pertama, saya menjumpai Ibu Irma dan meminta maaf kepada Ibu itu karena saya telah melanggar apa yang disampaikan Ibu Irma kepada saya. Oke, baik. Jadi di sini Bapak sudah mendengar secara tidak langsung bahwasanya Seven berniat dan berpikir baik untuk menjumpai Ibu Irma ya, meminta maaf agar kedepannya Seven tidak mengulangi kembali ya kesalahan yang sama dan belajar untuk lebih menghargai ya, lebih menghargai guru dan teman-teman yang ada di sekolah kita ini. Benar ya? Oke. Jadi bersedia untuk hari ini menjumpai Ibu Irma? Bersedia. Oke, baik. Itu adalah merupakan solusi yang tepat. Jadi Bapak berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali, dan pesan Bapak, belajarlah untuk memanajemen waktu, memanage waktu, agar nanti ketika kamu menghadapi ujian tidak lagi kau ulangi kembali kesalahan yang sama. Artinya kamu bisa menjawab soal-soal itu dengan percaya diri, rasa percaya diri, tidak mengharapkan jawaban dari handphone ataupun orang lain. Oke, baik. Jadi dengan demikian, berdasarkan komunikasi kita hari ini, Bapak berharap ya Seven bisa menjadi orang yang berperilaku yang baik lagi ya. Iya. Bisa ya kira-kira? Oke, baik. Jadi terima kasih. Kembali ke kelas, jangan lupa jumpai Ibu Irma. Demikian video demonstrasi kontekstual praktek segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hebat. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa saya, Seven Sinaga kelas 11 MIA 1, Chelsea Kania Siahan kelas 10 MIA 1, dan Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1 Pangkatan. Saya Chelsea Kania Siahan, tanggapan saya tentang dialog tersebut ialah hal yang terbaik yaitu melawan masalah yang ada dengan keberanian, karena sebuah kecurangan tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik dan kecurangan hanya dapat merugikan diri sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Seven Sinaga. Saya dari kelas 11 MIA 1. Tanggapan saya tentang segitiga restitusi, ya saya setuju karena siswa akan merasakan malunya dengan apa yang dibuat olehnya sendiri, dan kita akan berpikir dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Terima kasih.